Dalam sidang Kabinet Perdana Kabinet Merah Putih Rabu 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto tegas menyampaikan Indonesia harus swasembada pangan dan energi, mengingat kondisi dunia dengan ancaman perang di mana-mana. Kita harus swasembada pangan. Itu prioritas dasar karena situasi global. Perang besar bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi mutlak. Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus mandiri pangan, bahkan menjadi lumbung pangan dunia untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Pemerintah pun optimistis target swasembada pangan dapat tercapai dalam 4 hingga 5 tahun ke depan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Studio Metro TV, Guru Besar IPB Profesor Dwi Andreas Santosa. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi Pak Marcel. Baik, terima kasih Pak Andreas sudah bergabung bersama kami. Kalau kita lihat kemarin salah satu titik food estate ya ini sudah ditinjau oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat swasembada pangan. Sebetulnya kalau ingin mencapai swasembada pangan ini Pak, prioritasnya apa? Strateginya ini harus seperti apa? Yang pertama terkait tadi yang ditampilkan ya ketika Pak Prabowo melakukan semacam pengolahan tanah panen itu sebenarnya bukan lokasi food estate yang sekarang. Itu adalah wilayah transmigrasi tahun 1980. Ada sekitar 40.000 hektar dan saat ini yang dimanfaatkan petani kira-kira 15.000 hektar. Jadi itu untuk meluruskan saja apa yang tadi disajikan. Lalu terkait dengan swasembada pangan ya, nah ini kita merujuk pada definisi yang umum apa itu food self-sufficiency. Food self-sufficiency adalah ketika sebuah negara 90% pangannya itu diproduksi oleh negara yang bersangkutan, oleh petani di negara yang bersangkutan. Lalu apakah make sense, apakah Indonesia mampu nanti mencapai swasembada? Ya, ini kan pertanyaannya 4 sampai 5 tahun ke depan. 4 sampai 5 tahun ke depan swasembada pangan loh ya. Saat ini konsumsi gandum kita itu sudah 28%, Mbak. Konsumsi gandum. Jadi pertanyaan besarnya, apakah 28% konsumsi gandum tersebut nanti bisa diturunkan di bawah 10%, kan? Ini pertanyaan pertama. Kan berarti impor gandum harus dipangkas sangat besar. Lalu yang lainnya, kedelai. Kedelai sekarang hampir 100% harus kita impor. Bawang putih harus 100% kita impor. Gula 70% kita impor. Daging 50% kita impor. Tambah lagi katakanlah susu. Sekarang ada program makan bergizi gratis. Susu itu 82% harus kita impor. Setara dengan susu segar di Indonesia ya, walaupun yang diimpor adalah bubuk ya, jadi itu persoalan besar yang harus diatasi. Lalu berapa volume impor pangan kita saat ini totalnya 29 juta ton, 8 komoditas saja, bisa dibayangkan. Lalu bagaimana itu semua nanti dipangkas semua, sehingga 90% kebutuhan pangan kita bisa dipenuhi dari produksi petani. Saya amat sangat setuju dengan program, saya amat setuju dengan semangat yang dilakukan oleh pemerintah, swasembada sangat setuju. Tapi bagaimana semangat tersebut harus diikuti dengan realitas yang ada. Bagaimana kita membuat program yang lebih realistis, tujuannya apa, itu yang penting. Jadi kalau terkait itu, kalaupun tujuannya misalnya di 5 tahun ke depan kami impor pangan kita tidak akan meningkat, itu saja. Jadi sama 29 juta ton, nanti akhir 5 tahun ke depan juga 29 juta ton. Karena apa? Setiap pemerintahan seperti itu Mbak. Di pemerintahan Pak Jokowi misalnya kan ada program swasembada pangan, bahkan ditargetkan 3 tahun swasembada di 3 komoditas, 2 tahun bahkan. Tapi kan tidak berwujud sama sekali. Bahkan impor kita melonjak cukup tinggi, tambah 9 juta ton.
Oke, impor kita. berarti Itu, dengan Mbak. adanya target swasembada pangan ini Pak, ini kan artinya cukup optimistis begitu ya, dan patut diapresiasi juga bahwa ada keinginan Indonesia mandiri Betul. pangan. Sangat Langkah setuju. awal yang harus dilakukan ini seperti apa Pak? Begini, kebetulan saya kan terlibat sejak tahun 96 ya Bu, di pengembangan lahan pertanian skala besar. 96-98 saya sebagai anggota tim analisis risiko lingkungan untuk proyek gambut 1 juta hektar pada saat itu kan. Lalu ya akhirnya kita lihat bersama kan ya. Proyek gambut 1 juta hektar gagal total ya. Lalu menyisakan apa? Menyisakan persoalan lingkungan yang maha besar. Karena Kalteng yang ex gambut 1 juta hektar itu tahun 2015 itu menjadi pusat karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang begitu besar. Jadi itu padahal sejak 26 tahun sudah kami ingatkan ini terkait dengan pengembangan lahan pertanian skala besar. Lalu kemudian, nah kebetulan juga tahun 2020 sampai tahun 2022 saya terlibat lagi. Karena diminta mendampingi BUMN pangan, ID Food untuk karena ID Food diminta untuk terlibat di dalam food estate. Saya ingatkan beberapa kali kami diskusi, lalu akhirnya kami melakukan hal yang sederhana lah. Intensifikasi lahan di SHS Sangyang Sri di Sukamandi. Luasnya berapa? Bukan luas hektaran, luasnya 1000 hektar kan. Pada luasan itu melalui pendekatan teknologi dan sebagainya kami bisa meningkatkan produksi kira-kira 30%. Jadi sebenarnya lalu kemudian tahun 2021-2022 karena pemerintah tetap menginginkan BUMN pangan untuk terlibat dalam food estate, saya sampaikan ke mereka hati-hati dulu. Rencananya mau 30.000 yang dikembangkan. Lakukan percobaan dulu di sana, demplot. Kami melakukan demplot rencananya 400 hektar. 200 hektar di blok A5, 200 hektar di blok A2. Lalu yang bisa kami jalankan blok A2 karena nggak ada petani di blok A5 yang mau kan. Baik. Lalu di blok A2 dan hasilnya berapa Mbak? Hanya 0,85 ton per hektar hasil produksinya. Padahal kalau berdasarkan kami di bawah 4 ton per hektar ya sudahlah gagal lah pasti. Ya. Jadi Bicara itu yang terjadi. soal kualitas lahan juga Pak, Ya, ya. bagaimana di beberapa titik ini sudah dilakukan intensifikasi tapi mungkin hasilnya belum sesuai dengan target awalnya. Nah ini kalau bicara soal titik daerah mana yang perlu jadi prioritas atau yang memang karakteristik tanahnya ini cocok untuk menjadi lumbung pangan, di daerah-daerah mana saja yang bisa diprioritaskan? Kalau kita lihat ya perkembangan selama 26 tahun terakhir Mbak ya. Beberapa kali saya terlibat dari itu, dengan itu kan di masa SBY 3 food estate dikembangkan. Merauke Integrated Food and Energy Estate 1,28 juta hektar, di Ketapang 100.000 hektar, di Bulungan 300.000 hektar. Ketiga-tiganya gagal. Lalu kemudian di zaman Jokowi tahun 2015 dikembangkan ini di Merauke juga. Seluas Rice Estate 1,2 juta hektar. Hasilnya apa? Gagal. Lalu sekarang mau dilakukan lagi. Jadi itu lalu bagaimana ke depan? Saya usulkan ke pemerintah, marilah kita jangan melanggar kaidah-kaidah akademis terkait pengembangan lahan pertanian skala besar. Ada 4 kaidah akademis yang sering saya sampaikan. 1, kecocokan tanah dan agroclimate. Kedua, kelayakan infrastruktur, jalan usaha tani maupun infrastruktur pengairan, tata kelola air. Yang ketiga, budidaya dan teknologi, apakah ada varietas yang cocok dan sebagainya. Yang keempat, yang sangat penting, isu sosial dan ekonomi. Satu saja dari itu dilanggar, sudah selesai. Untuk itu usulan saya, kenapa kok setiap presiden ganti lokasi? Ganti lokasi untuk food estate. Berarti untuk ganti lokasi ini bukan terus. menjadi solusi sebetulnya? Tidak solusi sama sekali. Itu pemborosan uang yang luar biasa besar. Mengapa kalau saya? Karena apa? Kalimantan Tengah itu saat ini menjadi bencana nasional. Karena kerusakan lahan akibat pengembangan lahan gambut 1 juta hektar masa lalu, 26 tahun yang lalu. Lebih baik siapapun pemerintahnya konsentrasi ke Kalimantan Tengah. Ke ex gambut 1 juta hektar. Sudah barang tentu nggak bisa asalan kan ya.
harus dipilih wilayah-wilayah mana yang kira-kira memenuhi tadi yang saya sampaikan 4 pilar pengembangan lahan pertanian. Perlu Jadi diperhatikan secara akademis juga ya tadi ya, bagaimana kajian-kajian yang mumpuni ini diperlukan sebelum betul-betul menerapkan program swasembada pangan ini. Tapi Pak Andreas, kalau ini terakhir ya, soal antisipasi ke depannya melihat kondisi iklim secara global ini juga mengalami ada perubahan-perubahan iklim, apa yang kemudian perlu diantisipasi dalam mimpi ataupun cita-cita untuk bisa swasembada pangan di Indonesia? Iya, yang pertama swasembada pangan tadi sudah saya jelaskan ya, dalam itu amat sangat sulit akan kita capai kalau pangan. Tapi kalau padi, itu padi kalau berdasarkan kriteria FAO kita swasembada terus. Baru tahun 2023 kemarin kan, karena impor kita di atas 3 juta ton, kita sudah nggak swasembada. Tahun ini juga sekitar kemungkinannya sekitar 4 juta ton nggak swasembada. Berdasarkan swasembada kan tadi definisinya 10% tidak impor kan. Kan kita hampir nggak pernah mengimpor beras sampai di atas 3 juta ton. Mungkin komoditas apa Pak begitu yang memang perlu jadi perhatian? Kalau untuk padi memang targetnya boleh jadi misalnya kita tidak impor. Pemerintah tidak impor beras kan ya. Itu untuk padi. Lalu yang sangat penting Mbak saat ini itu terkait dengan diversifikasi pangan. Kan masih kita memiliki sorghum jelas kan yang bisa kita kembangkan lanjut, kita memiliki sagu, kita memiliki kalau di Jawa itu terkenal yang disebut sebagai polo kependem itu segala umbi-umbian kan, berbagai macam umbi-umbian. Di Irian juga seperti itu, di Papua maksud saya. Dan itu sama sekali tidak pernah kita seriusin Mbak. Karena dana untuk diversifikasi pangan hampir nol sampai saat ini. Baik, jadi ini tentu Mbak, jadi catatan begitu ya bagi pemerintahan yang akan berjalan selama 5 tahun ke depan, apakah fokus dari swasembada pangan ini perlu dikaji ulang, kemudian juga perlu melibatkan begitu ya mungkin dari kalangan akademisi. Terima kasih banyak Prof. Andreas telah bergabung bersama kami dan memberikan perspektifnya di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.